Pada tahun 2020, Mining Industry Indonesia atau MIND resmi mengakuisisi 20% saham divestasi PT Vale Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta MIND selaku holding BUMN tambang memperhatikan keadaan daerah di sekitar PT Vale dan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan SDM perusahaan tambang tersebut, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar pertambangan. Di Gedung Nusantara 1, DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, selain mementingkan hasil dari pertambangan nikel, PT Vale Indonesia selayaknya memperhatikan keadaan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. PT Vale Indonesia harus memprioritaskan merekrut masyarakat setempat sebagai tenaga kerja perusahaan dan memberikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat setempat. Begitu, apalagi misalkan penyerapan tenaga kerja lokal. Partisipasi harus dibuka seluas-luasnya bagi pelaku-pelaku usaha di sana. Jangan semuanya orang dari luar. Kalau seperti itu kan ada kecemburuan sosial. Harusnya kan di daerah-daerah yang boleh dikatakan mempunyai potensi sumber daya alamnya bagus, harusnya ini juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Fauzi juga meminta PT Vale Indonesia menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Di sisi lain, kondisi alam di lokasi kegiatan pertambangan harus dijaga dengan baik, termasuk dampak pasca kegiatan pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agustri Elvansyah dengan ujung NIM 7107, jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi pendapatan real atau pekerjaan dari mata kuliah Kebijakan Tambang. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih itu pendapatan real atau pekerjaan? Izinkan saya di sini membahas tentang apa itu kebijakan tambang terlebih dahulu. Baiklah, untuk kebijakan tambang adalah seperangkat aturan atau regulasi dan pedoman yang mengatur eksplorasi, penambangan, dan pengolahan sumber daya mineral di suatu negara atau wilayah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan, aman, bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Nah, elemen penting dari kebijakan tambang ini ada 5. Yang pertama itu 1, perizinan. Yang kedua, pengolahan lingkungan. Yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat. Yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir yaitu regulasi tentang keamanan. Kebijakan tambang yang efektif dapat membantu memaksimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya mineral sambil melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kebijakan tambang Indonesia. Sektor tambang tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat, lingkungan, dan pengolahan sumber daya alam. Bagaimana sih kebijakan ini mempengaruhi pendapatan real dan penciptaan lapangan pekerjaan? Kalau mengacu kepada undang-undang, yaitu kebijakan tambang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting seperti perizinan, kewajiban perusahaan untuk mengelola reklamasi, dan pengolahan lingkungan. Pemerintah juga menetapkan standar untuk keterlibatan masyarakat lokal yang berfungsi untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat dari aktivitas pertambangan. Selain itu, ada juga kebijakan terkait divestasi, di mana perusahaan asing diwajibkan untuk mengalihkan sebagian kepemilikan saham kepada pihak lokal setelah periode tertentu. Ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi mereka dalam industri. Sektor tambang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Berdasarkan data Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor ini menyumbang sekitar 10%
terhadap PDB nasional. Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Timur yang dikenal sebagai pusat pertambangan batu bara mengalami peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. PAD mereka meningkat hampir 50% berkat kontribusi dari sektor pertambangan. Pendapatan ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tapi juga untuk pendidikan dan kesehatan. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan pendapatan ini harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi ketimpangan dan korupsi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu dari segi penciptaan lapangan pekerjaan. Dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, sektor tambang juga memiliki dampak yang sangat besar. Seperti contohnya yaitu di PT Freeport Indonesia memperkerjakan lebih dari 30.000 orang secara langsung, ditambah ribuan pekerja tidak langsung melalui kontraktor. Ini menciptakan peluang bagi masyarakat lokal dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pekerjaan yang tersedia bervariasi mulai dari insinyur, teknisi, hingga pekerjaan lapangan. Upah di sektor tambang umumnya lebih tinggi dibandingkan sektor lain, sehingga banyak masyarakat lokal yang memilih untuk bekerja di industri ini. Namun, ada tantangan dalam hal pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan tenaga yang berkualitas. Selanjutnya, walaupun banyak manfaat, sektor tambang juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Isu lingkungan menjadi sorotan utama. Aktivitas penambangan seringkali menyebabkan pencemaran air, udara, dan kerusakan habitat. Deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk pertambangan juga mengancam biodiversitas. Selain itu, ada kontroversi mengenai distribusi pendapatan. Meskipun pendapatan daerah meningkat, tidak semua masyarakat merasakan manfaat yang sama. Beberapa komunitas, contohnya komunitas lokal, merasa terpinggirkan dan tidak mendapat akses yang layak terhadap sumber daya mereka. Ini menciptakan ketidakadilan sosial yang perlu diatasi. Meskipun banyak isu dan tantangan, namun ada solusi dan rekomendasi untuk pertambangan, yaitu untuk memaksimalkan manfaat dari sektor tambang. Seperti diperlukannya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pertama, yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek tambang di daerah mereka. Kedua, yaitu penting untuk melakukan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar tenaga kerja lokal siap bersaing dalam industri. Kerjasama antar perusahaan tambang, pemerintah, dan institusi pendidikan dapat membantu menciptakan program pelatihan yang relevan, sehingga masyarakat lokal tersebut mempunyai skill dan bisa bersaing dengan para pekerja asing lainnya, sehingga mereka tidak kalah saing untuk mendapatkan pekerjaan di sektor tambang tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya simpulkan bahwa kebijakan tambang memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, penting untuk mengelola sektor ini dengan bijaksana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terima kasih telah menjelaskan materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.